kegiatan BIPES tersebut, Iya. hal-hal yang efektif aja atau seperti ide tadi, kemudian kembalikan aja ke dinas masing-masing sesuai dengan bidang dari SKPD misalnya. Betul, Pak Dani. Kedua, biayanya kan cukup besar. Betul. Biayanya cukup besar. Kenapa tidak sih dialokasikan kepada pembangunan, Ya. baik fisik maupun yang lainnya? Betul. Karena banyak jalan-jalan rusak. Ya, betul. Itu pun Gitu. masih akhirnya ibaratnya dinomor-duakan ya. Betul. Alangkah baiknya kan mungkin dialokasikan aja ke sana. Ya, betul. Menurut Mas Andi gimana ini? Ya, jadi begini Pak Dani ya. Berpariwisata, berbudaya, itu kan membangun jangka panjang. Kearifan lokal, budaya dan adat istiadat daerah, itu kan terbangun cukup lama. Ketika ini membudaya, ketika ini terbangun, ketika ini masyarakat sudah menjadi kearifan lokal yang berkembang, itu kan pembiayaannya minim Pak Dani. Tidak seperti dadakan event, sesuatu yang tadi yang sifatnya temporary, tidak dibangun atas dasar bahwa ini keberlangsungan yang sudah menjadi budaya, akar budaya masyarakat Banyuwangi. Seperti halnya contohnya misalkan di Bali. Bali itu kenapa berkesinambungan terus? Karena apa? Adat istiadatnya memang seperti itu. Kultur dan budaya seperti itu, menarik kan? Mas Andi. Bang Deni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Minal aidin wal faizin, ngomong suasana Idul Fitri ya. Betul ya. 1 Syawal 1443 Hijriah. Mas Andi, ya. waktu Ben ada di sini. Iya, ini saya sedang mengamati generasi muda berolahraga dalam hal persepak bolaan ya. Ini kan juga jadi bibit dari generasi muda dalam bidang olahraga, karena ini juga dapat membangkitkan identitas daerah ya. Yang generasi muda yang kuat, sehat. Betul. Mas Andi, supaya nggak mengganggu anak-anak bermain sepak bola, bagaimana kita agak ke sana aja? Ayo. Siap. Jadi nanti kita bisa bincang-bincang lah seperti biasa, kita ketemu di sini aja nak. Di sini aja nak. Mas Andi. Gimana Mas Andi? Ya baik. Ini kita ini kan sebagai warga Banyuwangi ya. Jadi punya kewajiban sekaligus keterpanggilan mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang perlu kita kritisi semata-mata demi kebaikan. Oh ya, kebijakan pemerintah daerah itu harus kita kritisi agar perimbangan sebagai kontrol terhadap arah pembangunan itu kan juga dari partisipasi publik kan perlu Pak Deni ya. Oh gitu ya. Sehingga supaya tidak out of control pemerintah daerahnya gitu. Berarti interest kontrolnya lebih mengena ya kepada sasaran. Betul. Kalau menurut pendapat saya sih memang pemimpin di sebuah daerah atau di sebuah negara memang tidak boleh a priori terhadap kritik, saran ataupun masukan dari manapun sepanjang itu memang demi kebaikan. Betul Pak Deni. Jadi kadang-kala kan teman-teman di dalam atau SDM di dalam pemerintahan daerah itu kan tidak membiasakan diri menampung aspirasi masyarakat. Kadang-kala kebutuhan-kebutuhan ini kan perlu sebagai pemerhati, sebagai lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat, sebagai teman-teman aktivis, itu turut mengawal Pak Deni. Sehingga autentifikasi terhadap masukan-masukan, kritikan membangun itu kan perlu dibangkitkan, supaya masukan terhadap hal-hal yang sifatnya kontrol pembangunan itu berjalan Pak Deni. Ya. Tapi dari tahun ke tahun ini Mas Andi, saya lihat di Banyuwangi ini banyak potensi-potensi atau SDM putra-putri daerah yang sebenarnya unggul tapi tidak terpakai. Bahkan kecenderungannya pemerintah daerah itu justru mendatangkan dari luar. Kalau menurut Mas Andi ini gimana ya? Ya, saya sangat disayangkan ya apabila
sekarang ini kan sebenarnya komposisi pemuda itu kan tumbuh Pak Denny. Jumlah pemuda ini dalam piramida kependudukan kan cukup besar. Potensi ini kan harus diambil peluang. Peluang dalam mengisi pembangunan Pak Denny. Salah satunya ya bidang keolahragaan. Masa dari sekian pemuda yang ada atau yang asli Banyuwangi sendiri tidak mampu untuk menumbuhkan satu bibit-bibit yang dapat berkancah Pak Denny. Setara berkesinambungan. Secara pembinaannya ada, kemudian pelatihannya ada, kelembagaannya juga dibentuk. Effort dan upaya itu harus menjadi juga prioritas bagi pemerintah daerah Banyuwangi. Artinya dengan adanya tubuh yang sehat, maka di dalamnya akan terdapat jiwa yang sehat. Otomatis, gitu otomatis. Ya. Baik Mas Andi, ini menarik ya. Kita bicara tadi mengkritisi ya. Di Banyuwangi ini kan dari tahun ke tahun semenjak era Bupati Haji Abdullah Aswar Anas periode 10 tahun, dua periode ya. Periode kedua. Ya. Itu kan ada semacam pencanangan sebuah kegiatan yang mengakomodir apa-apa yang ada di daerah Banyuwangi. Ya. Kemudian diintegrasikan menjadi sebuah platform disebut Banyuwangi Festival atau BIPES itulah. Ya. Tahun lalu itu kalau nggak salah ratusan, harus lebih. Dan tahun ini tahun event yang diciptakan, event yang dimunculkan ya. Dan itu beragam. Ya, ya. Walaupun sifatnya insidentil. Insidentil. Tahun ini ada sekitar 99 kalau nggak salah. Kalau saya baca di sebuah banner. Bukan perencanaan, tapi agenda. Sudah agenda kegiatan yang disosialisasikan. Betul, itu udah dimasang mana-mana dan berbentuk banner kalau nggak salah. Iya. Nah, oke. Kayaknya di setiap dinas sudah dipasang ya. Betul itu BIPES Banyuwangi Festival. Oke, Mas Andi, bicara BIPES Banyuwangi Festival. Tentu pemerintah ini kan menjadikan ini sebagai salah satu strategi atau terobosan untuk membangun daerah ataupun memajukan daerah. Nah, sekarang konteksnya begini. Dengan adanya BIPES atau Banyuwangi Festival ini, kira-kira efektif nggak dalam upaya menumbuh kembangkan perkembangan atau kemajuan dalam daerah peningkatan Banyuwangi. Ekonomi ya? Baik pembangunan daerah maupun perekonomiannya. Nah, ini kira-kira menurut Mas Andi gimana? Ya, tentunya di masa pandemi sektor pariwisata ini yang paling rentan terkena Pak Denny. Artinya pariwisata yang sudah katakan 10 tahun atau 2 periode masa pemerintahan Abdullah Azwar Anas itu kan begitu terkena pandemi 2 tahun ini, tentunya ini menjadi kinerja yang sangat decline, menurun Pak Denny. Menurun ya. Artinya ini hal-hal yang rentan. Mungkin strategi ini juga pada waktu pemerintahan Abdullah Azwar Anas itu hal yang efektif dalam hal peningkatan devisa. Karena belum ada pandemi. Tapi setelah ini terbukti bahwa sektor pariwisata dan budaya ini menjadi sangat rentan terhadap pukulan strategi ekonomi atau strategi pemerintah Banyuwangi, itu harusnya otentifikasi dengan pemimpin yang baru harus ada Pak Denny. Tidak harus mengikuti 2 periode masa pemerintahan Bupati Azwar Anas. Otentifikasi selanjutnya apa? Padahal ada hal yang lebih penting Pak Denny. Misalkan sektor operasi produksi, kita belum mengenal sama sekali. Banyuwangi sebagai luasan yang cukup luas Pak Denny. Sekitar luasan Banyuwangi itu 5.700 km persegi. Kemudian bentang pantai yang cukup panjang Pak Denny. 17.000 lebih ya. Sekitar 175 km. KM. Ya, ini kan potensi-potensi alam yang harus yang harus digali dan ditingkatkan. Bukan hanya sektor pariwisata. Pariwisata itu ibaratnya akarnya berbasis terhadap budaya lokal. Kearifan lokal. Jadi kalau boleh itu juga penting untuk ditingkatkan juga, tetapi bukan sebagai priority. Sedangkan ada yang lebih penting lagi Pak Denny. Prioritasnya adalah
bagaimana membangkitkan satu kesejahteraan atau bangkitan ekonomi daerah Banyuwangi itu dari sektor operasi produksi. Apa? Misalkan masalah pertanian, masalah peternakan, perikanan, hasil tangkap laut, kemaritiman. Itu kan juga besar potensinya. Tapi ini kan tidak pernah tersentuh. Ya, harusnya betul. Otentifikasinya di pemimpin selanjutnya itu membuat satu perencanaan yang bukan di sektor produksi, bukan di sektor pariwisata dan budaya lagi. Itu mungkin agak sedikit dikonsentrasikan di kepala dinas saja sudah cukup. Ya, cukup dilimpahkan kegiatan dinas. Tetap kita menjalankan satu event yang ibaratnya itu promo ya Pak Denny ya. Event sebagai promosi bahwa Banyuwangi mempunyai festival terhadap budaya, terhadap pariwisata, keindahan alam, itu tetap penting. Tetapi diturunkan grade-nya lagi dalam membangun ekonomi, bukan hanya sektor pariwisata menitik beratkannya, tetapi di sektor operasi produksi Pak Denny, itu lebih ditingkatkan kembali. Mas Adi, dari 99 agenda kegiatan yang sudah dicanangkan dan ditetapkan tentunya ya, ini kan justru pelaksananya ini adalah masing-masing SKPD. Kira-kira ini mengingat kalau kita hitung dari 99 kegiatan dibagikan ke 12 bulan, kemudian dari bulan ke minggu. Hitungannya minggu berarti minimal satu minggu akan muncul itu minimal kegiatan minimal ya 3 lah kurang lebihnya. Dan itu effortnya lumayan Pak. Ini kan otomatis sebagai penanggung jawab Pimpronya, ini kan masing-masing SKPD. Nah, ketika ini istilahnya bukan wilayah tanggung jawab dari SKPD tersebut yang tidak masuk dalam integrasinya program SKPD, kira-kira berhubungan dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD. Satu sisi harus melayani pelayanan publik, berjalan. Tetapi waktunya disita untuk kegiatan bebas ini. Menurut Mas Adi gimana ini? Pasti. Priority itu akan menyerap anggaran cukup besar. Effort dan upaya pembiayaan cukup besar. Jadi otomatis tidak hanya masalah keuangan Pak Denny, tetapi sumber daya manusianya akan juga terkonsentrasikan. Nah, ini kalau seandainya agenda-agenda atau event-event yang dimunculkan ini sehingga menyerap effort daripada teman-teman dalam berkinerja pemerintahan, ini kan cukup mengganggu Pak Denny. Padahal suara-suara itu sebetulnya sudah muncul. Suara-suara itu pada pemerintahan masa Bapak Anas itu kan sudah muncul. Belum lagi masyarakat dibebankan terhadap keikutsertaan. Pembiayaan juga pribadi. Kita juga nggak tahu sumber-sumber itu dari mana. Tetapi di sini karena adanya ibaratnya adanya agenda yang harus berjalan, kemudian pemerintah mungkin ada keterbatasan pembiayaan. Jadi masyarakat juga dituntut untuk peran serta. Peran sertanya masih oke, peran serta dalam hal kegiatannya. Tetapi kan di sisi lain Pak Denny, itu kan ada pembiayaan-pembiayaan yang akhirnya menyerap menyerap income keluarga, income-nya masyarakat itu sendiri. Bagaimana mempersiapkan itu dalam hal katakan ada event gitu Pak Denny. Sekolah harus dimobilisasi, anak-anak harus ikut berpartisipasi, kemudian mobilisasi itu menelan katakan menyewa seragam, menyewa. Dan itu uang pribadi loh itu. Itu uang pribadi. Kita nggak tahu juga agenda itu apakah sudah disusun terhadap pola-pola keuangan daerah. Kita kan nggak tahu sumber-sumbernya dari mana. Ini yang sangat beresiko ketika dinas itu dibebankan. Padahal di anggaran kedinasan itu kan sudah tercantum, sudah terencana lewat APBD pos-pos anggarannya. Kemudian mungkin dari sumber-sumber yang lain Pak Denny. Tapi masyarakat juga masih dibebani. Belum lagi terganggunya waktu belajar gitu kan. Ya tidak menafikan, artinya ini sangat juga penting kegiatan budaya dan pariwisata itu juga penting. Tetapi setidaknya kemandirian dalam hal ibaratnya tidak membebani lah.
Tapi masyarakatnya. kalau saya lihat ya, dengan kewajiban atau keharusan ikut serta dari siswa-siswi tersebut, Ya, ini kan sudah masuk wilayah-wilayah eksploitasi mereka. pastinya Pak Denny, pastinya. Apalagi biaya-biaya pribadi. Saya pernah dengar ini ada seorang teman, kebetulan Ya, anaknya itu ikut BIC. ya. Ini BIC Salah ini satu eventnya BIC salah satu ya. eventnya itu BIC, Banyuwangi Ethno Carnival. Carnival. Ya. Nah, mereka puluhan juta. Nah, ini yang menarik Satu kali tampil, satu Pak kali Denny. tampil puluhan juta. Bahkan ibunya seorang janda hanya pinjem ke rentenir, Ya. terus hanya buyar. Yang lainnya itu hanya selembar kertas mendapatkan Hanya penghargaannya penghargaan. mungkin penghargaan. Ya. Sementara dia harus punya beban mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk effort pemerintah itu. daerah nggak mau tahu ini. Ya, Nah, ya. kira-kira menurut Mas Andi, Ya. ya dengan fenomena seperti ini, satu sudah mengeksploitasi mereka. Ya, betul. Sementara kegiatan-kegiatan dalam event tersebut kan sifatnya insidental. Ya, hanya event temporer ya. Jadi tidak pada wilayah itu. Perlu nggak menurut Mas Andi? Pertama, pengurangan daripada agenda kegiatan BIPES tersebut, Ya. hal-hal yang efektif aja atau terjadi ide tadi, kemudian kembalikan aja ke dinas masing-masing sesuai dengan bidang dari SKPD misalnya. Betul, Pak. Kedua, biayanya kan cukup besar. Betul. Biayanya cukup besar. Kenapa tidak sih dialokasikan kepada pembangunan, Ya. baik fisik maupun yang lainnya? Betul. Karena banyak jalan-jalan rusak. Ya, betul. Itu pun gitu. masih akhirnya ibaratnya di nomor 2 kan ya. Betul. Alangkah baiknya kan mungkin dialokasikan aja ke sana. Iya, betul. Menurut Mas Andi gimana ini? Ya, jadi begini Pak Denny ya. Berpariwisata, berbudaya itu kan membangun jangka panjang. Kearifan lokal, budaya dan adat istiadat daerah itu kan terbangun cukup lama. Ketika ini membudaya, ketika ini terbangun, ketika ini masyarakat sudah menjadi kearifan lokal yang berkembang, itu kan pembiayaannya minim Pak Denny. Tidak seperti dadakan event, sesuatu yang tadi yang sifatnya temporary, tidak dibangun atas dasar bahwa ini keberlangsungan yang sudah menjadi budaya, akar budaya masyarakat Banyuwangi. Seperti halnya contohnya di Bali. Misalkan di Bali. Bali itu kenapa berkesinambungan terus? Karena apa? Adat istiadatnya memang seperti itu. Kultur dan budaya seperti itu, menarik kan? Ya. Artinya kan mereka tidak perlu susah payah membangun ini sebagai event tahunan yang mungkin kalau kita tidak kuat ya akan menelan pembiayaan yang cukup besar terus. Muncul lagi, kemudian hilang lagi, muncul lagi. Dan setiap tahun ganti. Dan setiap tahun berganti tema. Betul. Mas Andi membandingkan dengan Bali. Ya. Bali itu kuat, budayanya mengakar sebagai potensi yang cukup dahsyat, potensi kearifan lokal. Betul. Ya, kearifan lokal. Artinya kalau bicara di Banyuwangi, sebenarnya akar budaya Banyuwangi juga cukup kuat. Dan itu sudah diwariskan sebetulnya. Betul. Tanpa ada BIPES pun mulai dulu sudah terbina dengan baik. Betul. Bahkan lebih memprioritaskan pada pembinaan di sanggar masing-masing. Betul. Konsentrasi penganggarannya di sana. Sekarang kan terbalik. Betul. Lebih kepada temporernya yang setiap tahun ganti, hanya dibutuhkan sebagai panggung entertain. Ya. Sementara unsur pembinaannya untuk membangun regenerasi itu terabaikan. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Andi ini perlu nggak dirubah paradigma ini? Ya begini, kita kalau Pak Denny tadi menyinggung bahwa zaman dahulu kita sudah ada budaya-budaya itu terbentuk dan berkembang. Tetapi Pak Denny, kalau kita kembalikan lagi ke falsafah apa yang namanya budaya dan pariwisata, itu kan orang pengen enjoy, pengen bersenang, pengen menikmati baik alam, budaya, kultur ya. Artinya di sini masyarakat akan merasa nyaman ketika mereka itu sudah pada mapan. Artinya kesiapan ekonomi juga sudah tumbuh. Jadi setelah mereka katakan berupaya dalam hal operasi produksi, kemudian sambil menunggu masa menikmati, kemudian dia menerima dari feedback setelah dia bekerja sekian lama, itu dia akan menikmati. Tumbuhlah saat refreshing. Saat refreshing Pak Denny. Tumbuhlah itu namanya kreativitas. Kalau kita melihat Banyuwangi zaman dulu,
bagaimana kekuatan operasi produksi terhadap pertanian, peternakan, bahwa kita terkenal apa penghasil ikan terbesar setelah Bagan Si Api-Api itu sampai kita terngiang terus ya Pak, bahwa Banyuwangi penghasil terbesar ikan setelah Bagan Si Api-Api. Muncar dulu. Kemudian ada sebutan lagi kota pisang. Kota pisang, kota padi juga. Kota padi juga, kota padi. Bahkan ada yang menulis sejarah bahwa Banyuwangi sebagai penopang ketika negara Pakistan atau India ya kalau nggak salah ya, butuh beras, butuh dikirim beras. Ternyata dari mana Pak Denny? Ternyata dari Banyuwangi. Berarti andalan Banyuwangi salah satunya adalah sumber daya alam yang sifatnya ibaratnya pertanian. Nah, setelah ekonomi kita menjadi mandiri terhadap bangkitan-bangkitan swadaya pangan ya. Swadaya pangannya itu menjadikan income terhadap daerah. Otomatis masyarakat akan merasa nyaman ketika income itu ada. Setelah itu baru berwisata Pak Denny. Ya. Nah, saat refreshingnya tuh ya. Menikmati lah. Setelah refreshing pasti akan kreativitasnya akan tumbuh Pak Denny. Oke, Mas Andi. Bicara masalah swadaya pangan, padi, ternyata negara Indonesia lewat Banyuwangi cukup menghidupi negara lain. Nah, ini nanti kita bahas khusus karena Wakil Bupati Banyuwangi ini yang berbasis daripada dunia pertanian. Dulu wakilnya Pak Haji Sugira. Programnya kayaknya kemarin fokus ke sana. Tapi kayaknya implementasinya masih belum ya? Belum. Saya ingat lagunya, sebuah lagu ya. Janji tinggallah janji. Nanti khusus itu nanti kita bahas. Ternyata seorang calon pemimpin ketika menjelang pilkada untuk menghipnotis calon pemilihnya hanya dengan mengumbar janji. Nanti khusus untuk Haji Sugira selaku Wabub kita review kembali ya. Kita review kembali khusus nanti itu janjinya karena mulai dilantik tanggal 26 Februari 2021 sampai sekarang tidak berbuat apa-apa. Artinya belum terlihat efektivitas belum berbuat apa-apa. Belum berbuat apa-apa tentang dunia pertanian. Padahal beliau basicnya nanti khusus itu kita bahas. Baik, kita kembali ke BIPES, Banyuwangi Festival. Kita melihat tadi ternyata penganggaran yang cukup besar, ya kan? Sementara merenggut waktu, pikiran dan pembiayaan, bahkan juga tupoksi dari masing-masing SKPD. Kinerja kedinasannya kedinasannya itu. Menyangkut masalah efek sekarang. Untuk efek perekonomiannya kepada masyarakat, kira-kira BIPES itu ada enggak kira-kira itu? Gini Pak Denny, sudut pandangnya mungkin saya agak sedikit tarik ke hal manajemen ya. Dalam hal manajemen itu kan selain kita berkinerja operasi produksi, salah satunya juga pemasaran, effort pemasaran. Tentunya alokasi pemasaran sebuah badan usaha atau perusahaan ketika dia menganggarkan satu kegiatan pemasaran, feedbacknya kan harus direview Pak Denny. Betul. Dia dalam tendensi trennya baik, naik, atau tren menurun, atau ini tidak ada berdampak, atau terjun bebas. Terjun bebas ternyata. Sebetulnya kemarin terkena dampak itu agak sedikit terjun bebas ya. Artinya kan pertumbuhan ekonomi di bawah angka 5 ya. Dan itu pun kalau saya review di bawah angka 5 ini yang tumbuh apa? Sebetulnya sektor pertanian. Balik lagi yang mampu bertahan di situ adalah sektor pertanian. Jadi potensi realnya ya. Potensi real yang bayangkan Pak ini, yang hanya bisa tumbuh kan tanaman. Iya betul. Begitu hasil kita bisa jual, orang pasti butuh makan. Tapi dengan harga-harga obatan mahal ini gimana? Nah, itu juga bukan hanya obat-obatan, pupuk, kemudian rangkaian distribusi, kemudian tidak tertunjangnya bagaimana ini dapat dikeluarkan, itu kan juga harus dipikirkan. Nah, sama seperti event-event yang diselenggarakan Pemda Banyuwangi dalam menyelenggarakan BIPES. Berapa effort yang dikeluarkan? Lalu dampak indikator apa yang akan direview setelah kita mengeluarkan effort sedemikian banyak? Pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, itu kan harus direview, Pak. Ya, makanya kan kalau kita urai kembali masalah seperti sumber-sumber anggaran,
terus seberapa Itu besar kayaknya jadi analisa tersendiri. iya, tapi kalau Ya, untuk penganggaran ya, nanti biar kita sendiri aja. Sumbernya dari mana aja ya. kita akan bongkar habis nanti Betul. itu. Yang tahunya masyarakat Hmm, ini menjadi effort yang sedemikian panjang. Ada nggak hmm, perubahan ekonomi? Ada hmm, nggak perubahan kesejahteraan masyarakat? hmm, Adalah nggak bangkitan-bangkitan ekonomi yang diciptakan? hmm. Kok sepertinya dari sekian lama berkinerja ini kan belum terlihat, Pak Den, ya? Nah, masalahnya begini, ada problem yang mungkin tidak bisa dipungkiri. Ya, Jargon Epuk Pistiandani ketika mencalonkan diri sebagai calon bupati ya, pada Pilkada 2020, ya, jargonnya kan sederhana, ya. menjaga kesinambungan. Ah, Artinya hanya meneruskan. ya, ya, ya. Nah, kalau meneruskan berarti konsepnya masih Hampir lama. sama yang kemarin-kemarin juga. Betul. Gitu. Lah ini kenapa tidak ada inovasi dan sebagainya? Betul. Lebih baik kan berkonsentrasi kepada penumbuh kembangan perekonomian kerakyatan, Ya, ya, pembangunan di berbagai sektor seperti itu. Nah, pertanyaannya begini Mas Andi. ya, Kembali, perlu nggak kira-kira BIFES yang begitu banyak kegiatannya yang ya, ternyata nggak efektif ya, untuk membantu ya. menumbuh kembangkan perekonomian rakyat? Betul. Perlu nggak dipangkas atau dikembalikan aja kepada masing-masing? Ya, Toh ini juga tidak bisa membantu, hanya bicara euforia di dunia kepariwisataan. ya, ya. Sementara perekonomiannya kan tersendat di sini. Betul, Pak. Kalau menurut Mas Ya. Andi gimana? Jadi terpilihnya seorang leader, Pak Den, ya, Uh, seorang bupati, uh, itu kan harapan masyarakatnya membawa perubahan yang signifikan. hmm, Mungkin pada waktu Pak Anas, masyarakat juga menunggu apa sih kinerja yang dimunculkan oleh Bupati Anas. Misalkan autentifikasinya adalah bidang budaya dan pariwisata. Memang itu ada pertumbuhan, ada hal-hal yang sifatnya Banyuwangi menjadi terkenal di nasional. Kemudian mungkin ada wisatawan mancanegara maupun lokal berdatangan. Tapi itu pun ternyata rentan. Membangun itu masih untuk menjadikan bangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga masih rentan ternyata. Nah, harapannya kinerja 10 tahun ini kan sudah cukup lah. Cukup ya. Cukup lah. Artinya autentifikasi leader sebelumnya kita review sekarang. Itu masyarakat sudah mulai jangan yang itu lagi gitu. Harapannya ada autentifikasi. Ada perubahan. Ada perubahan, strategi apa? Dan dia harus mereview kembali. Mungkin pelajaran 10 tahun ini sudah cukup banyak. Teman-teman yang berpikir kritis, teman-teman yang berpikir lebih maju, lebih kreatif. Itu akhirnya apa? Mengembalikan lagi potensi-potensi daerah yang belum selama ini tergarap. Media tanam kita cukup besar. Potensi kelautan kita cukup besar. Ini mass product, Pak Denny. Ya. Mass product yang tentunya ke depan itu lahan pertanian, kebutuhan pangan itu menjadi sektor yang sangat penting untuk mencukupi semua daerah, bahkan internasional. Isu yang sangat penting untuk segera digarap. Artinya pasangan bupati wakil bupati saat ini, Bupati Epuk Pistiandani dan Haji Sukira ini bertanggung jawab atas jargonnya berarti. Betul, ya. Betul. Jargonnya. Makanya nanti kita ulas khusus. Tapi memang ada yang baru sih, ada yang baru di luar kesinambungan. Apa itu tadi? Yang agak baru apa itu? Agak baru itu UMKM. Kalau MKM itu programnya, programnya pusat ya. Hanya pelaksanaan aja, jadi tanpa konsep. Yang baru itu ada bunga desa, kantor di desa. Nah, ini juga akan kita ungkap khusus. Baik. Karena saya melihat pada perkembangannya mulai awal canakan sampai sekarang, ini jangan sampai hanya bunga yang layu sebelum berkembang. Nah ini nanti kita itu nanti kita upas. Sedikit review Pak Dhani. Bunga desa itu seorang leader bukan menjaga sistem operation ke bawah, tapi bukan dia harus bukan top down. Harusnya leader itu ke atas menjaga sistem, mengembangkan sistem. Ini kan bunga desa berarti kan turun ke bawah operation, operator. Bahwa ada kemacetan. Nah, ini yang terjadi. Jangan diteruskan dulu. Siap. Nah, ini nanti tema khusus kita ulas tentang bunga desa yang layu sebelum berkembang nanti. Baik. Artinya tidak ada tidak ada sesuatu yang mungkin perlu kita perpanjang lagi soal itu. Iya. Nanti kita khusus itu akan semakin menarik gitu. Ya. Ternyata ya sekali lagi mohon maaf ya sekali lagi mohon maaf. Ini mumpung masih Lebaran masih nggak ada salahnya apa yang kami ucapkan untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin, kan masih Lebaran. Iya. Tapi apa yang kami sampaikan adalah bentuk kritik
kritik membangun ya, kritik membangun, saran kritik, dan ada masukan. Dan ini tidak lepas dari suara masyarakat ya, Pak. Betul, kita mewakili masyarakat. Betul. Dan jangan khawatir, nanti setiap tema-tema kami sudah mungkin sementara ini yang masih kita agendakan, Mas Andi, kurang lebih baru 25. Siap. 25 tema maksudnya. Ini nanti apa sih Banyuwangi Reborn itu dan apa yang sudah digapai dibandingkan dengan eranya almarhum Pak Samsul Hadi yang waktu itu. Ya, itu kan bentuk review, Pak. Review, tema-tema khusus nantilah. Ya, baik. Nah, nggak ada salahnya kita sebagai putra daerah memberikan sebuah sumbangsih pemikiran. Betul. Gitu. Supaya itu tadi, Pak, ini daya kritis masyarakat, masukan masyarakat, kemudian kreativitas masyarakat ini dapat tersalurkan dan terkembangkan. Tujuannya apa? Yang membangun Banyuwangi. Tapi saya juga kadang-kadang berpikir, Mas Andi. Ya. Sayangnya satu ya, bupati kita ini sama wabubnya ini tidak bisa diajak dialog. Begitu ya? Oh, apa takut berarti ada kebutuhan? Ada kebutuhan. Mestinya kami bisa memberikan masukan secara langsung. Ya. Kayaknya a priori. Gitu ya. Entah ketemu. Ya, perlu kita dorong berarti. Ya, artinya perlu penting jangan sampai seorang pemimpin itu a priori terhadap kritik, saran, masukan. Jangan sampai antipati kepada orang-orang yang mencetuskan kritik saran tersebut. Oh iya, betul. Itu sangat ini, Pak Denny. Artinya kalau itu dianggap vitamin kan vitamin ya. Betul. Ya mungkin seperti obat dirasa pahit, tapi kan tujuannya menyehatkan. Ya seperti halnya orang suka pedas. Begitu pedas ngamuk-ngamuk, marah-marah, nangis-nangis, besok masih nyari lagi ya. Jadi seperti itulah kritik gitu. Ya, betul. Mungkin ada sebelum saya tutup, mungkin ada pesan dari Mas Andi kepada masyarakat Banyuwangi juga pemimpin. Ya, baik. Gini Bung Denny ya. Jadi autentifikasi seorang leader, seorang pemimpin, seorang bupati, itu setidaknya menciptakan suatu kreativitas kepemimpinan. Ini yang dinanti masyarakat. Strategi-strategi apa ketika dia dapat mensignifikankan pembangunan, mensignifikankan pendapatan masyarakat, memajukan indikator-indikator yang harus dicapai. Itu kan setidaknya harus ada di jiwa leader yang terpilih. Bukan meniru atau menjiplak. Itu kan plagiator itu. Jadi ini menjadikan masyarakat, loh kok ngono maneh, misalnya apa kok begitu lagi? Kok gitu-gitu aja? Autentifikasinya nggak ada, Pak Denny. Jadi ini yang harus mungkin kita lebih intens memberikan masukan, kritikan yang tujuannya untuk masyarakat ini aspirasinya dapat tersalurkan. Potensi SDA yang belum digarap 10 tahun periode yang lalu belum dimaksimalkan. Ada hal-hal yang sifatnya pondasi ekonomi yang belum direncanakan secara baik, implementasi secara baik. Itu setidaknya kita memberikan masukan-masukan, Pak Denny, agar leader ini dapat, kalau masukan pada kesana. Siap. Jadi dapat merubah arah dan strategi prioritas pembangunan. Oke, gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Andi. Itu tadi pandangan-pandangan dari Mas Andi yang semata-mata ingin memberikan sumbangsih demi kemajuan Banyuwangi. Ya, semua komponen, Pak. Semua komponen. Dan kami yakin, Mas Andi, kami yakin. Dan kami percaya diri bahwa mengkritik, memberikan saran, memberikan masukan tanpa henti terhadap bupati dan wakil bupati bukanlah sesuatu yang tabu. Ya, bukanlah. Ya, itu ya. Kalau dia terima legowo kan vitamin. Nah, gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat obrolan jalanan kami yang pasti ya. Ibaratnya obrolan jalanan ini di mana-mana kita bisa ngomong gitu, bisa diskusi gitu, santai, lebih enjoy gitu. Ya, betul, Pak. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Adi terus mau kemana? Ya, saya ini mau lihat anak-anak bermain bola. Oke, sampai ke sana.